Yesus. Oh, Engkau baik, teramat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kebaikan Tuhan yang kami rasakan teramat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Sama-sama katakan, ya Allah baik. Ya Allah baik. Yesus baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Sama-sama katakan, ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya
perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Show to the Lord on the earth and I sing power and majesty, praise to the King. Mountain bow down and the seas will roar, and the song of your name. I will join the song, I sing for joy and the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. So to the Lord, song to the Lord on the earth, let us sing power and majesty, praise to the King. Mountain bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy and the warmth of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares, promise had in you. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Allah yang besar buat kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kalau kami ada sampai saat ini, bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kemurahan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan bernyanyi, kami akan bersorak karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hadirat Allah nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulaikan ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita nyatakan karena Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan baik. Berikan mulai pernah. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
yakin percaya kalau Tuhan Yesus baik. Amin. Berdiri dulu bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Saya katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Yuk kita keluarkan cepat katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Sungguh baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi dari awal tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Teramat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Dia sungguh baik dan amat baik dalam kehidupan kita. Karena kebaikan Tuhan kita bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena kebaikan Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Amin.
Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan benar firman Tuhan. Karena Allah itu baik dalam kehidupan kita. Ungkapkan kebaikan Tuhan Yesus cukup baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sama-sama katakan, ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, ya Allah baik. 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 Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, ya Allah baik. 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 Dia baik bagiku. Lagi katakan, ya Allah baik. 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 Dia baik bagiku. Kadisuku, kadisuku. Katakan Yesusku. Kadisuku, kadisuku. Kadisuku, disuku. Tuh lagi katakan, ya kadisuku. Kadisuku, kadisuku. Kadisuku, kadisuku. Kadisuku, disuku. Tuh kadisuku. Kadisuku, kadisuku. Kadisuku, kadisuku. Kadisuku, disuku. Tuh katakan, kadisuku. Kadisuku. Sampai mengatakan, kita katakan kadisuku. Kadisuku, kadisuku. Ada perubahan, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap hidup kami. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom teman-teman pemuda. Ya. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bersyukur kepada Tuhan kalau kembali malam hari ini kita masih diberikan
satu lagi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa dapat menikmati hadirat Tuhan. Meskipun malam hari ini mungkin bilangan kita bisa dihitung dengan jari, tapi saya percaya seberapa banyak kita yang hadir malam hari ini, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mendengar suara Tuhan malam hari ini. Ya, biarlah sukacita puji-pujian tetap ada dalam hati kita ketika kita dengar firman Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, tidak ada satupun berkat firman Tuhan yang tercecer, tapi benar-benar semua itu mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kita. Ya, puji Tuhan, teman-teman pemuda yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini saya akan mengajak kita sama-sama belajar bagian firman Tuhan tentang doa, ya. Seperti tema besar gereja kita yang setiap minggu menjadi renungan firman Tuhan, yaitu tentang doa. Malam hari ini juga saya rindu kita sama-sama belajar tentang doa yang didengar Tuhan. Doa yang didengar Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa masa sih ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu tidak mendengar doa kita? Tetapi jelas Alkitab berkata bahwa tidak semua doa didengar oleh Tuhan. Apa yang menyebabkan doa yang kita naikkan tidak didengar oleh Tuhan? Yang pertama, yang menyebabkan doa itu tidak didengar oleh Tuhan, karena ketika kita berdoa, kita masih menyimpan dosa dalam hidup kita. Jadi jangan harap doa kita didengar oleh Tuhan ketika kita berdiri berdoa dalam keadaan yang mungkin masih menyimpan dendam terhadap teman, menyimpan kekecewaan terhadap orang tua, menyimpan sakit hati terhadap teman sepelayanan kita. Jangan harap doa kita itu didengar oleh Tuhan ketika kita berdoa dalam kondisi seperti ini. Bahkan ketika kita melayani, ketika hati kita masih menyimpan apa yang dinamakan dosa, pelayanan kita pun menjadi sia-sia. Ya, jelas di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi jelas di sini bahwa tidak semua doa itu didengar oleh Tuhan. Jangankan didengar, dijawab pun tidak. Kalau kita berdoa dalam keadaan yang berdosa. Jadi pastikan ketika kita berdiri menghadap Tuhan, menaikkan permohonan kepada Tuhan, hati kita harus bersih. Kemudian apa juga yang menyebabkan sehingga doa kita tidak didengar, kemudian kita tidak mendapat apa-apa dari apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Ya, Yakobus 4 ayat 3 berkata, kenapa doa kita tidak didengar, kita tidak dapat apa-apa dari Tuhan? Karena kita salah berdoa. Yang kita doakan adalah hal-hal yang hanya akan memuaskan keinginan kita. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Doa kita pasti didengar ketika yang kita doakan segaris dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau demikian, saya percaya setiap kita yang hadir malam hari ini pasti mau setiap doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Semua orang siapapun itu ya, entahkah itu anak kecil, ya, pemuda, remaja, orang tua, pasti ketika ditanya mau enggak doamu didengar oleh Tuhan, semua pasti pasti menjawab mau. Doa saya mau Tuhan dengar. Ya. Malam hari ini saya rindu kita belajar dari tokoh pemuda Alkitab yang sangat terkenal ya. Teman-teman pasti sudah tahu
tentang Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ya. Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Ya, saya mengajak kita membuka di dalam Daniel pasalnya yang kedua. Daniel pasal yang kedua, kita akan baca ayat yang ke-13, kemudian kita loncat ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Ya, Daniel pasal yang kedua ayat 13, firman Tuhan berkata, ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria teman-temannya. Ya, Hananya, Misael dan Asaria ini adalah nama Ibrani dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Ayat yang ke-18, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ayat yang ke-19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ya, teman-teman pemuda yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-13 kemudian ayat yang ke-17 sampai ke-19 ini ada satu kondisi yang dihadapi oleh Daniel, Hananya, Misael dan Asaria yang membuat mereka terancam ya. Yang melatar belakangi keadaan ini adalah kalau kita melihat dari ayat yang pertama, waktu itu kerajaan Babel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Nebukadnezar ya. Raja Nebukadnezar. Nah, suatu ketika Raja Nebukadnezar ini bermimpi, dan mimpi ini membuat dia merasa gelisah dan tidak tenang ya, tidak bisa tidur. Kemudian karena hal ini sangat mengganggu dia memanggil semua orang bijaksana, ahli tenun, orang-orang pintar yang ada di kerajaannya untuk bertanya tentang mimpi yang membuat dia merasa gelisah. Tetapi ada satu hal yang sangat tidak lumrah ya. Nanti teman-teman bisa baca keseluruhan pasal ini di rumah. Satu titik dia berkata kepada orang-orang pintar yang ada di Babel, kalian harus menyampaikan kepada saya apa yang saya mimpi beserta dengan maknanya. Biasanya ya untuk menyampaikan makna atas mimpi yang dimimpi oleh seorang raja itu, si raja ini harus menyampaikan dulu mimpinya itu seperti apa. Tetapi Raja Nebukadnezar pada waktu itu mengambil satu keputusan, menyampaikan kepada semua orang pintar, orang bijaksana, ahli nujum yang ada di kerajaan itu, mereka harus menebak apa mimpinya dan menyampaikan makna dari mimpi itu. Pada waktu itu orang-orang bijaksana yang hadir merasa ini tidak mungkin ya. Mereka pun komplain kepada raja, tidak mungkin, dewa manapun yang ada di kerajaan ini tidak sanggup untuk menyatakan atau memberikan apa yang tuanku minta. Nah, bagaimana mungkin mereka harus menyampaikan apa yang raja mimpi kemudian dengan maknanya. Nah, mendengar komplain dari orang-orang pintar yang ada pada waktu itu, raja menjadi marah. Kemudian dia mengeluarkan satu perintah bahwa kalau tidak ada satu orang pun bijaksana yang ada di kerajaan itu mampu memberitahukan mimpinya beserta dengan maknanya, semua orang pintar, semua orang bijaksana, para ahli nujum yang ada di sana akan dibunuh. Nah, pada waktu itu Daniel, Hananya, Misael dan Asaria, mereka termasuk dalam golongan orang pintar, orang yang bijaksana di dalam kerajaan Babel. Jadi dengan kata lain bahwa perintah raja ini juga berlaku bagi keempat pemuda ini. Teman-teman, kita sudah baca tadi di ayat yang ke-13. Ketika perintah ini sampai kepada Daniel bersama dengan teman-temannya, mereka ada dalam satu kondisi
tidak akan berapa lama lagi mereka akan mati. Ya. Jadi keadaan yang mereka hadapi itu saat itu adalah keadaan yang sangat mencekam ya. Kalau mereka sampai pada waktu yang raja tetapkan tidak mampu menyampaikan mimpi raja, mereka akan mati. Tapi kita melihat di sini ketika dalam keadaan tertekan, keadaan yang terancam, Daniel mengajak ketiga temannya untuk memohon belas kasihan kepada Tuhan. Di ayat yang ke-17 tadi, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan. Ketika mereka ada dalam satu kondisi yang mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada siapa-siapa yang mereka bisa andalkan untuk menolong mereka di dalam kerajaan itu, ya. Orang-orang bijaksana yang lain pun semua dalam keadaan yang takut, ya. Mereka diancam untuk dibunuh. Tapi kita melihat dalam keadaan yang terjepit, keadaan yang takut, keadaan yang membuat mereka merasa tidak bebas, ya. Mereka mengambil keputusan yang tepat, yaitu memohon belas kasihan kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Memang di sini tidak dituliskan bagaimana mereka berdoa, terus kemudian apa yang mereka lakukan, isi doa mereka apa, ya. Tetapi kita melihat di ayat yang ke-19, langsung jawaban dari Tuhan itu datang. Nah, malam ini kita mau belajar sama-sama apa yang menyebabkan, apa yang membuat sehingga doa permohonan dari Daniel, Hananya, Asaria itu didengar, bahkan langsung dijawab oleh Tuhan. Nah, mari kita sama-sama belajar, ya. Seperti yang saya sudah katakan tadi, semua orang pasti mau ketika doanya dinaikkan kepada Tuhan, kemudian Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Dan malam ini mari kita mau melihat, ya, hal yang pertama yang membuat doa kita itu didengar oleh Tuhan dari apa yang dikerjakan oleh Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka berdoa kepada Tuhan. Jadi hal yang paling utama supaya doa kita didengar oleh Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Ada banyak orang di dalam dunia ini, ya, mereka berdoa kepada Tuhan, tetapi mereka juga datang kepada orang-orang yang mereka anggap bisa menolong mereka, ya. Ada banyak orang, kita tidak usah ngomong orang-orang di luar Tuhan, ada orang-orang juga yang sudah mengenal Tuhan, ya. Ketika mereka berdoa, di samping mereka berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka juga datang kepada orang-orang pintar. Ketika mungkin usaha mereka tidak berjalan seperti yang mereka harapkan, ya, mereka datang kepada orang-orang pintar untuk membantu mereka berdoa atau berbuat segala upacara-upacara supaya usaha mereka lancar, usaha mereka seolah-olah diberkati, usaha mereka maju. Bahkan, ya, saya juga melihat, ya, ada kesaksian-kesaksian, ada anak-anak muda, ya, yang ingin mendapatkan pendamping hidup yang mereka mau, ya, pendamping hidup yang mapan, yang ganteng, ya, yang punya posisi mungkin di perusahaan di mana dia bekerja. Mereka memakai cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi selain mereka berdoa kepada Tuhan, mereka juga berdoa kepada Allah-Allah lain. Itulah sebabnya kenapa doa mereka tidak didengar oleh Tuhan. Tetapi kita melihat yang dikerjakan oleh Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, sehingga doa mereka didengar dan langsung dijawab oleh Tuhan, ya, yaitu yang pertama, mereka berdoa kepada alamat yang tepat. Jadi setiap doa kita harus kita tujukan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan ketika kita berdoa, menaikkan doa kita kepada Tuhan, ya, Tuhan dengar doa kita.
Bahkan kalau saya belajar dari firman Tuhan, ketika ada seorang hamba ya, teman-teman ingat hamba dari Abraham, Eliezer ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-12 sampai ke-15, pada suatu ketika dia diberikan tugas oleh Abraham untuk mencarikan calon istri untuk Ishak. Ya. Ketika dia menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Abraham, dari doa yang dia sampaikan ya, mari coba kita membuka Kejadian pasal 24 ayatnya yang ke-12. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahu. Kita melihat Eliezer adalah seorang yang tidak menyembah kepada Allah Abraham. Tetapi ketika dia dipercayakan satu tugas oleh Abraham, satu tugas yang penting, kita melihat dia berdoa kepada Allahnya Abraham. Dan meskipun ya, disinilah kita melihat betapa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Eliezer ini bukan orang yang menyembah Tuhan, tapi ketika dia berdoa kepada Tuhannya Abraham, apa yang dia doakan itu dijawab oleh Tuhan. Ya, bahkan belum sampai dia selesai berkata-kata, Ribka itu sudah datang, calon istri dari Ishak itu sudah Tuhan kasih di depan mata Eliezer. Jadi kalau orang yang tidak mengenal Tuhan pun mereka berdoa, mengarahkan doa mereka, menunjukkan doanya kepada Tuhan, doa mereka didengar, apatah lagi kita anak-anak Tuhan ya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti mendengar doa kita. Yang penting ketika kita berdoa, tujuan kita, alamat kita tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, doa seperti apa yang didengar oleh Tuhan. Kalau yang pertama tadi doa yang hanya ditujukan atau dinaikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya ketika Sadrak, Mesak, Abednego bersama Daniel ketika mereka datang kepada Tuhan, saya percaya mereka tidak dalam keadaan yang main-main. Kalau mungkin kita sekarang ya berdoa itu kita duduk terus mungkin lipat tangan atau segala macam. Tapi kalau saya membaca, belajar dari firman Tuhan, ketika orang-orang di zaman dulu mereka berdoa, mereka benar-benar sujud. Ya, meskipun itu mungkin hanya sekedar perlakuan fisik mereka, tetapi menunjukkan bahwa mereka sangat menghormati dan menghargai Tuhan. Saya percaya ketika mereka berdoa, mereka tidak main-main. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian sungguh-sungguh itu artinya tidak main-main, dengan segenap hati, dengan tekun, benar-benar. Pemuda-pemuda yang dikasih oleh Tuhan, apakah hari-hari ini kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Saya sangat miris melihat ketika dalam satu ibadah, ya, saya tidak menuduh teman-temannya, ya, enggak. Ada yang saya lihat ketika dalam satu ibadah, ketika berdoa, ya, mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Padahal kita sementara menghadap Tuhan. Ada yang sibuk menata rambut, ada yang sibuk main HP. Kan sudah dari rumah kan sudah, istilahnya sudah maca ya, sudah ngaca, sudah segala macam. Datang kepada Tuhan itu apalagi ketika berdoa malah ngobrol, ya. Ngobrol terus kemudian ada mungkin yang sambil baca, sambil balas WhatsApp.
Jadi malam hari ini kita melihat doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, dengan segenap hati, dengan tekun, dengan benar-benar. Nah, doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh itu akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kita sudah lihat dalam kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan langsung menjawab apa yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17, ya, firman Tuhan berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya. Doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan jelas berkata, Elia itu manusia biasa, tapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, hal yang mungkin kita merasa di luar nalar manusia. Mana mungkin seorang manusia biasa berdoa kepada Tuhan kemudian 3 tahun setengah tidak ada hujan yang turun. Ya. Tapi doa yang ini kalau kita cuman membaca sepintas ya, kok seolah-olah Elia ini orang yang jahat. Ya. Tetapi sebenarnya doa yang dia sampaikan kepada Tuhan ini untuk menghukum Raja Ahab yang melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan memang ada banyak kelaparan yang terjadi, tapi itu yang didoakan oleh Elia itu seturut dengan kehendak Tuhan, segaris dengan kehendak Tuhan, sehingga hal itu terjadi. Jadi doa yang sungguh-sungguh yang lahir dari hati kita. Mungkin ketika kita berdoa pun kita tidak mampu berkata-kata yang lancar mungkin seperti orang lain, ya. Kita mungkin berdoa tidak dengan kata-kata yang indah, tapi ketika kita menaikkan doa dari hati kita yang sungguh kepada Tuhan, mungkin pun tanpa kata-kata, air mata saja yang kita keluarkan ketika kita berdoa, tapi doa yang sungguh-sungguh didengar oleh Tuhan. Dan itu pasti mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Saya tidak tahu hari-hari ini mungkin teman-teman sementara mengalami kondisi seperti apa ya. Di rumah, mungkin di sekolah atau di tempat pekerjaan. Tapi ingatlah malam hari ini bahwa ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita menghargai Tuhan, menghormati Tuhan dalam setiap doa-doa kita, maka kita pasti mengecap perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Yang terakhir ya, doa yang seperti apa yang didengar oleh Tuhan. Kita membuka di dalam Markus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi doa seperti apa yang didengar oleh Tuhan? Doa yang dinaikkan dengan iman. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan tidak sembarangan saja, Tuhan saya mau ini, saya mau itu. Tetapi benar-benar kita meyakini apa yang kita doakan itu pasti terjadi. Ketika ada seorang perempuan Kanaan yang tidak percaya, ya, dia datang memohon kepada Tuhan untuk supaya anaknya disembuhkan. Melihat latar belakangnya, dia bukan datang dari orang yang percaya Tuhan, karena dia dari bangsa Kanaan. Tetapi ketika dia tahu bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan anaknya, Yesus sanggup menyembuhkan anaknya, dia datang dengan penuh iman, kepercayaan, meskipun dia ditolak berkali-kali oleh Tuhan. Tetapi pada akhirnya Tuhan berkata, hai ibu besar imanmu. Tuhan sendiri memuji iman dari perempuan yang tidak percaya ini. Karena ketika dia meyakini bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, ya, dia terus datang, dia terus percaya. Tidak ada satu hal yang membuat dia bimbang. Jadi malam hari ini ingatlah bahwa ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan, Sadrak, Mesak, Abednego bersama dengan Daniel, ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka tahu bahwa
semua dewa yang ada di Babel itu tidak mampu menyampaikan mimpi dari Nebukadnezar berserta dengan maknanya. Hanya Tuhan Allah Israel, Allah langit dan bumi yang mereka sembah, yang mampu. Mereka percaya itu sehingga mereka mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Dan kita melihat Tuhan menjawab apa yang menjadi permohonan mereka. Sehingga mereka tidak dibunuh, tapi pada akhirnya Daniel bersama dengan teman-temannya, mereka mendapat posisi yang penting di dalam kerajaan Babel. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ya, malam ini saya mau katakan bahwa bagian kita adalah berdoa. Ketika kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman kepada Tuhan, selanjutnya kita tinggal menunggu waktu Tuhan untuk menjawab doa kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, selalu Tuhan jawab doa kita tepat pada waktunya. Dan satu hal yang luar biasa, yang mungkin teman-teman juga sudah pernah alami, banyak kali alami, Tuhan selalu memberi yang terbaik ketika kita berdoa. Mungkin ketika Tuhan memberikan jawaban atas doa kita, itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi yakinlah bahwa setiap jawaban doa Tuhan bagi kita itu yang terbaik bagi kita. Teman-teman, saat ini hidup di dunia yang saya boleh katakan dunia yang tidak karu-karuan. Ya. Semakin hari kejahatan semakin bertambah-tambah. Jangan kita merasa bahwa saya ini kuat. Ya. Tidak mungkin saya akan jatuh, tidak mungkin saya akan tinggalkan Tuhan. Malam ini saya mau berkata ya, saya pinjam kalimat yang disampaikan oleh Bapak Gembala di dalam khotbah minggu yang pertama, bahwa doa adalah kekuatan untuk melawan kedagingan kita. Doa adalah kekuatan untuk melawan kelemahan kita. Kita harus sadar bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Dan doa ini adalah sarana atau cara yang diberikan oleh Tuhan supaya kita tetap terhubung dengan Dia yang adalah sumber kekuatan. Kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita saat ini, hidup di tengah-tengah dunia yang setiap hari berubah. Terus mungkin kita memang tidak melihat ya. Kalau dulu di zaman-zaman orang tua kita, nenek kakek kita, kelihatan benar-benar mereka berperang dengan roh-roh jahat ya. Ada orang yang mungkin pakai jampi-jampi dan segala macam, kelihatan betul. Tetapi saat ini kita hidup di dalam dunia yang kuasa kegelapan itu bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Bahkan dengan cara yang halus, cara yang licik untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan jangan pernah menganggap diri kuat. Doa adalah kekuatan kita. Saya mau ngajak pemuda, kalau mungkin hari ini sudah berdoa, terus berdoa. Ya, kita terus berlatih supaya terus dalam hidup kita ini setiap waktu, setiap saat, setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Sangat disayangkan ya, ada banyak pemuda-pemudi yang mungkin dulu sudah pernah melayani di sini, ya, kemudian sekarang hilang. Jadi malam ini sekali lagi saya mau tekankan, mari tetap terkoneksi dengan Tuhan lewat doa-doa kita, agar kita jangan sampai terlepas dari Tuhan. Ya, banyak fakta sudah menunjukkan bahwa ada banyak orang yang mungkin kelihatan setia, kelihatan mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi pada akhirnya mereka hilang dari hadapan Tuhan. Itu karena apa? Karena mereka tidak benar-benar melekat dan terus terkoneksi dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Malam hari ini satu ayat penutup, Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada kuasa yang besar di dalam doa-doa orang yang benar. Jadi mari malam hari ini ketika kita berdoa, pastikan kita dalam keadaan yang tidak menyimpan dosa.
Kemudian pastikan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh iman. Sehingga benar-benar apa yang kita doakan didengar dan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan malam hari ini. Saya mengundang pemain musik, singer. Kita mau bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Apapun keadaan kita malam hari ini, kita percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, hidup kita terus terkoneksi dengan Tuhan, maka kekuatan itu akan terus mengalir dalam hidup kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin hari berjalan semakin maju bersama dengan Tuhan. Menjadi pemuda-pemuda yang dipakai luar biasa oleh Tuhan, menjadi saksi dimanapun kita pergi dan berada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan, Bapa kau mendengar seruan. Haleluya. Ketika kita datang kepada Tuhan, ada kuasa yang tidak terhingga, ada kuasa yang besar yang akan Tuhan curahkan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Amin. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari sama-sama berdiri dan katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi, Bapa kau mendengar seruan hati. Dan pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak kita. Bapa kau Haleluya, haleluya. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Dari tempat maha Kami memerlukan hadirat-Mu malam ini. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku
memenuhi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Akan pujian ini dengan iman mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari teman-teman pemuda di waktu yang singkat ini, mari kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Kita butuhkan hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita malam ini. Haleluya, haleluya. Mari buka hati menyembah Tuhan. Kita perlukan hadirat Tuhan malam ini. Di dalam doa kita akan berjumpa dengan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami perlukan hadirat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mengalir, mengalir, mengalir. Mengalir. Haleluya, haleluya, mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang, bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Kami menikmati Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kaum pemuda yang ada malam hari. Biarlah Tuhan terus sukacita-Mu melimpah dalam kami, memberkati hidup kami. Sehingga malam ini lewat sukacita yang telah Engkau kerjakan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal di dalam kami. Memberkati setiap pelayan-pelayan yang telah mengambil bagian melayani malam ini Tuhan.
WL singer, pemain musik, penerima tamu, sound system, LCD yang ada Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan Yesus, balaskan dengan berlimpah-limpah anugerah-Mu Tuhan. Tambahkan terus talenta yang telah Engkau percayakan dalam kehidupan hamba-Hamba-Mu. Dikembalikan semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Pemain tamborin yang telah melayani dalam bidangnya, Tuhan Yesus memberkati semua kami yang telah hadir, yang telah memberi hidup ini. Untuk kami dapat menikmati hadirat-Mu. Tuhan memberkati perjalanan pulang teman-teman dari tempat ini. Tuhan sertai lindungi. Kami berdoa secara khusus untuk saudari Vinka Tuhan, yang malam ini Tuhan izinkan seorang yang dikasih pergi meninggalkan saudara kami. Biarlah kekuatan penghiburan menjadi bagian milik keluarga yang ditinggalkan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah hilang. Kami melihat sesuatu yang indah. Apa yang Engkau kerjakan tidak pernah salah. Semuanya untuk mendatangkan kemuliaan Engkau. Tuhan memberkati saudara Vinka di tengah-tengah kesedihan yang dihadapi. Kekuatan penghiburan menjadi bagian milik saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah malam hari ini. Mengucap syukur, berterima kasih. Kami mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus tinggal menjadi bagian milik kami. Hari ini sampai selama-lamanya kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.